Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini saya mau jelasin sedikit tentang pembuatan paspor. Jadi kalau untuk yang mau bikin paspor, pertama kali bikin paspor, terus mau bikin paspor umroh, bisa nonton video ini sampai selesai. Jadi pertama-tama paspor itu ketika kita mau buat, kita itu diwajibkan untuk bikin akun di aplikasi M-Paspor. Aplikasinya sendiri bisa di-download di Play Store atau App Store. Nah setelah itu kita kayak ngedaftarin kayak akun biasa lah ya. Kita butuh email, nama segala macam kayak gitu ya. Terus kita perlu untuk nge-scan foto KTP. Terus kemudian kita juga akan harus pilih juga jenis paspor yang mau kita urus. Nah, kebetulan paspor itu ternyata ada 2 jenis. Jadi ada paspor biasa dan paspor elektronik. Paspor biasa itu biayanya 350.000, sedangkan paspor elektronik itu 650.000. Nah, kalau paspor biasa ini dia selesai dalam waktu 2 sampai 3 minggu, sedangkan kalau paspor elektronik dia selesai dalam waktu 4 hari kerja setelah kita ngasihin berkasnya ke kantor imigrasi. Nah, saya tuh sempet mau bikin paspor biasa kan, karena yang paling murah pikir saya. Nah saat itu ketika saya di aplikasi, ketika memilih tanggal, itu dari bulan Maret, April, Mei itu udah habis semuanya kayak gitu kan. Terus karena saya penasaran, akhirnya saya telepon ke kantor imigrasi Cirebon, karena memang saya akan melakukan pengurusannya di kantor imigrasi Cirebon. Dan ternyata kata petugasnya memang untuk kuota paspor biasa itu udah habis kayak gitu kan. Jadi bulan yang nanti itu belum dibuka kayak gitu. Jadi memang tips dari saya, kalau misalnya kita mau bikin paspor biasa terutama gitu ya, kita tuh harus aktif banget untuk ngecek akun kantor imigrasi yang mau kita tuju, karena di sana itu nanti mereka akan bikin pengumuman kapan paspor biasa itu akan dibuka kuotanya. Nah kalau udah pas lagi dibuka kuotanya itu kita harus langsung cepat daftar kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak daftar cepat-cepat, maka kita harus pilih paspor elektronik. Nah akhirnya karena paspor biasanya penuh gitu ya, karena kebetulan saya kan mau ngeberangkatin ibu mertua saya umroh nih, dan berangkatnya itu sekitar 5 Syawal. Jadi karena udah nggak ada waktu, nggak mungkin kita nungguin untuk paspor biasa kan, jadi akhirnya kita bikin paspor elektronik. Nah, si paspor elektronik ini sendiri, ketika kita bikin, itu ketika kita ngelihat jadwalnya, itu ternyata udah penuh di bulan Maret, jadi ada itu di bulan April kayak gitu kan. Dan itu pun hari-harinya tuh udah banyak yang penuh gitu ya. Akhirnya ya udah saya pilih tanggal terdekat, dan akhirnya di situ kita milih jam kapan kita kedatangan segala macam. Dan ketika kita check out, ini masih di aplikasi M-Paspornya ya. Jadi kita pengurusan tuh semuanya di aplikasi M-Paspor. Jadi ketika kita check out itu langsung pembayaran, dan bayarnya itu bisa langsung via mobile banking. Itu untuk pembayaran MPN kayak gitu. Terus kemudian setelah dari situ nanti di save jangan lupa si bukti transfernya kita itu. Kemudian nanti di email kita itu akan muncul bukti pembayaran sama lampiran untuk kita bawa nanti ketika di pengurusan paspor, ketika kita datang di jadwal yang sudah kita pilih tadi. Setelah kita selesai nih ya dengan pembayaran segala macam, itu di hari ketika kita mau pengurusannya ini jangan lupa kita print juga gitu ya si bukti pembayaran dan lampirannya itu. Jadi ada dua file itu harus kita print gitu kan. Terus kita juga, karena ini untuk paspor umroh ya yang saya omongin, tapi kurang lebih sama lah, pasti yang dibutuhin hal yang kayak gitu. Terus kita tuh butuh fotokopi KTP, tapi kalau misalnya fotokopi KTP kan biasanya kita tuh kan cuma dikasih kotak kecil kayak gitu kan. Dan ternyata kalau untuk syarat dari pembuatan paspor itu fotokopi KTP-nya itu harus dalam satu halaman A4-nya gitu. Jadi nggak boleh dipotong, karena mungkin pikir saya kenapa sih nggak boleh dipotong, karena biar dokumennya itu lengkap kayak gitu ya, nggak kececer-cecer kayak gitu. Terus selain itu juga kita dibutuhin untuk akte kelahiran. Jadi kita juga nyiapin fotokopi akte kelahiran dan surat rekomendasi dari tempat kita travel umrohnya gitu ya. Kita lampirkan juga di situ. Nah setelah dari situ tinggal langsung yang mau bikin paspor ini datang ke kantor imigrasinya. Dan memang kalau untuk pembuatan paspor yang pertama kali ini memang kayaknya sih memang nggak bisa diwakilkan ya, karena memang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijawab oleh yang mau berangkat kayak gitu. Nah setelah dari pengurusan di situ, ketika datang dari kantor imigrasi itu memang sebenarnya nggak begitu lama sih, nggak sampai 1 jam pun, kayaknya setengah jaman lah paling lama gitu ya. Itu ibu mertua saya udah keluar lagi dari kantor imigrasi, dan kita tinggal nunggu 4 hari kemudian untuk ambil paspornya. Dan ketika ngambil paspornya ini kalau menurut saya sih gampang banget ya. Saya pikir tuh kan saya harus turun dari mobil dan sebagainya, ternyata kita tuh bisa drive thru langsung ngambil si paspornya itu kayak gitu. Nah tips lain dari saya, ketika kita mau datang ke kantor imigrasi itu jangan lupa kita juga bawa materai, karena memang dibutuhin 1 buah materai untuk kita kayak bikin surat pernyataan kayak gitulah ya.
Nah, ini adalah saran saya sih ya buat kantor imigrasi untuk pembuatan paspor. Kayaknya si surat pernyataan itu jangan cuma dikasih ketika kita datang aja. Kenapa nggak sekalian aja dimasukin dalam email gitu kan? Nah, untuk pengambilannya sendiri, jangan lupa si bukti bayarnya juga di-print lagi gitu ya, karena memang ketika kita mau ngambil paspornya itu butuh jadi yang tadi yang dua dokumen yang muncul di email itu di-print ulang kayak gitu, dilampirin lagi untuk pengambilan si paspornya. Saya juga harus ngapresiasi gitu ya untuk kantor imigrasi Cirebon karena memang prosesnya begitu cepat di sana dan kita tuh ada tempat nunggunya juga meskipun nggak AC gitu ya, tapi ya lumayan kayak gitu kan. Kebetulan saya sih nunggunya di luar memang gitu, jadi nggak AC, kalau di dalamnya sih AC sih. Selain dari itu juga ketika saya bikin paspor di sana itu saya udah sempet mikirnya mungkin akan ada harus ngupload gitu karena biasanya kan harus ada gitu-gitu gitu ya. Tapi ternyata memang ini tuh anti pungli banget gitu ya ternyata. Nah, saya pun harus ngejelasin sedikit nih. Jadi setelah dari 2 jenis paspor itu ada yang namanya paspor percepatan kayak gitu kan. Tapi ini bukan jenis paspor baru sih, bukan jenis ketiga gitu ya. Jenisnya tetap 2, yang biasa sama elektronik. Cuman yang paspor percepatan ini tuh jadi kayak kita tuh kalau misalnya pakai bikin paspor biasa, pakai percepatan itu jadinya sehari jadi gitu, nambah biayanya 1 juta. Jadi kalau misalnya kita udah beli paspor biasa 350.000 ditambah percepatan biar jadi sehari tuh jadi 1.350.000, ataupun ketika kita bikinnya paspor elektronik ya jadi 1.650.000. Nah, untuk yang mau pergi umroh bikin paspor di kantor imigrasi Cirebon, kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang gimana sih prosesnya dan sebagainya bisa ditaruh di kolom komentar. Kalau misalnya saya bisa jawab, saya akan insya Allah akan jawab. Kalau misalnya ternyata nggak bisa dicek langsung ke websitenya kantor imigrasi Cirebon. Saya kan penasaran awalnya itu kan kayak kenapa jumlah kuotanya cuma sedikit dan sebagainya kayak gitu kan. Terus memang saya tuh nyari tahu di website kantor imigrasi lain gitu kan, daerah lain memang ternyata permohonan paspor biasa itu memang dibatasi gitu kan, karena memang terlalu banyak yang mau bikin paspor setiap harinya gitu. Oke, sekian dulu review dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.